Tapis sendiri merupakan warisan kebudayaan Provinsi Lampung yang syarat akan makna dengan motif-motif flora dan fauna. Setiap motifnya, setiap desainnya memiliki makna-makna filosofi tersendiri yang memberi makna pada kehidupan untuk kita masyarakat di Provinsi Lampung. Harapan saya terhadap peran pemerintah ya tentunya bagaimana pemerintah bersinergi lebih kuat lagi, lebih baik lagi dengan mengembangkan UMKM, khususnya UMKM yang bergelut di pengembangan tapis dan turunan dengan cara fasilitasi program maupun pameran, kemudian edukasi marketing, terus pengembangan skala ekspor, dan bagaimana tapis ini mulai dikenal ke seluruh dunia. Ya, jadi untuk teman-teman yang bergerak di dunia kreatif, kreatif industri, jangan pernah menyerah. Ayo kita terus kembangkan karya kita. Kalau kita konsisten, pasti nanti akan menemukan jalan. Kalau kita konsisten, kita akan dilihat, dan kalau kita konsisten di bidang kita akan menjadi ahli di bidang itu. Di Tanah Lampung, kreativitas tumbuh dari hal-hal yang sederhana, dari ruang-ruang kerja yang sunyi, dari tangan-tangan yang setia pada proses, dari tanah yang dipijak, dibentuk dengan kesabaran, dan dari benang yang dirangkai perlahan, satu demi satu, lahirlah karya yang menyimpan cerita. Keramik dan tapis bukan sekedar benda, melainkan jejak identitas, ingatan, dan nilai yang diwariskan. Dua kisah yang berbeda, namun berakar pada ketekunan yang sama, merawat tradisi di tengah waktu yang terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Qoriatul Hayati dari Lampung Etnika, bertempat di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Etnika adalah usaha berbasis pemberdayaan masyarakat yang memproduksi kain khas daerah Lampung berupa tapis dan turunan dengan sistem pemberdayaan dan penguatan pengembangan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga di Provinsi Lampung. Kami berdiri sejak 2018, kemudian tepatnya 2017 ketika menikah, saya dan suami memutuskan untuk berpindah dari kota ke desa, kemudian mengembangkan usaha ini tahun 2018 dan mengembangkan di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Tapis sendiri merupakan warisan kebudayaan Provinsi Lampung yang syarat akan makna dengan motif-motif flora dan fauna. Setiap motifnya, setiap desainnya memiliki makna-makna filosofi tersendiri yang memberi makna pada kehidupan untuk kita masyarakat di Provinsi Lampung. Di era sekarang ada banyak sekali motif-motif tapis sendiri karena seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya wawasan kita, berkembang pula motif-motif dari motif modern sampai motif terdahulu dan motif-motif yang disinergikan antara motif masa lalu dan masa kini. Proses pembuatan pengerjaan tapis masih secara tradisional membutuhkan waktu 1-3 bulan tergantung motif yang dibuat pada kain tenun. Untuk langkah-langkahnya sendiri bermacam-macam tentunya karena memang masih pembuatannya secara manual dengan sistem menusuk jarum, dengan sistem menjahit benang pada benang lainnya dan diikat dengan benang tali yang kemudian membentuk motif-motif, sangat beragam motif sesuai dengan filosofi yang ingin dituangkan dalam satu kain. Kalau zaman dahulu memakai benang dari serat nanas atau kemudian benang tembaga, saat ini ada benang yang lebih ringan, kemudian juga tidak menghilangkan keaslian kebudayaan dari Lampung sendiri. Keindahan tapis itu sendiri tergantung bagaimana cara mengikat benang, mengikat antar kain.
Keindahan tapis itu sendiri tergantung dari bagaimana cara mereka para pengrajin tapis mengikat antar benang pada kain, yang kemudian semakin rapi, semakin rapat, maka akan semakin mahal nilai dari tapis itu sendiri. Secara kebudayaan ada 820 miliar potensi market global, yang artinya wastra daerah Lampung memiliki kekuatan yang setara dengan kain-kain daerah lainnya untuk bisa tersebar ke seluruh dunia. Ada 147 miliar potensi market nasional, dan Lampung Etika sendiri baru menyentuh 3% dari total market yang ada. Pemerintah sangat berperan penting karena Lampung Etika sendiri memiliki 3 segmen market, baik dari business to consumer, business to business, and business to government. Business to government menyumbang 45% pendapatan di Lampung Etika, dan itu artinya pemerintah sangat mendukung usaha-usaha yang mengembangkan kain daerah, khususnya khas daerah Lampung, tapis, dan turunan. Penjualan produk di Lampung Etika sudah tersebar ke seluruh Indonesia dan beberapa negara di Asia seperti Cina, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lainnya. Tapis sendiri memiliki spiritualisme yang sangat kuat karena memang dalam setiap tusukan menyimbolkan ketekunan, kearifan, kemudian ketaatan dalam bagaimana caranya kita menenun tapis. Kesabaran kita dalam membuat tapis itu syarat akan filosofi spiritual tentang kesabaran, tentang bagaimana ketekunan, kemudian bagaimana kita mencapai proses hingga dari awal sampai akhir selesai. Ada banyak sekali jenis tusukan di tapis sendiri, baik dari tusukan biasa, tusukan dengan sistem waji, kemudian tusuk kurui, dan sebagainya. Setiap tusukan memiliki makna dan ketekunan sendiri untuk menciptakan satu lembar kain tapis. Zaman dahulu kala, tapis sendiri kuat akan benang emas, benang tembaga, dan benang perak. Namun sekarang secara modernisasi ada banyak sekali jenis dan warna benang. Harapan saya terhadap peran pemerintah ya tentunya bagaimana pemerintah bersinergi lebih kuat lagi, lebih baik lagi dengan mengembangkan UMKM, khususnya UMKM yang bergelut di pengembangan tapis dan turunan, dengan cara fasilitasi program maupun pameran, kemudian edukasi marketing, terus pengembangan skala ekspor, dan bagaimana tapis ini mulai dikenal ke seluruh dunia. Lampung Etika sendiri dalam 1 tahun skala pamerannya cukup intens, karena dalam 1 bulan bisa 3-5 kali pameran baik lokal maupun nasional. Untuk pameran luar negeri sendiri belum, tapi kita beberapa kali ikut event yang melibatkan skala global seperti Trade Expo Indonesia, dan itu melibatkan beberapa negara. Penghargaan sebenarnya bukan untuk saya Pak ya, jadi kalau ditanya berapa penghargaan yang sudah saya raih, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Ada tim-tim yang terus bersinergi dengan Lampung Etika, khususnya anak-anak muda sekitar lokasi usaha yang terus mendedikasikan dirinya menjadi lokomotif di Lampung Etika. Prestasi yang Lampung Etika sendiri raih itu dari tahun 2019 sampai sekarang sudah banyak sekali, baik tingkat lokal maupun nasional. Lampung Etika pernah meraih juara 1 dalam ajang kompetisi dari Bank Indonesia, kemudian juara 3 nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bangga Buatan Indonesia dari Kementerian Republik Indonesia dan mendapatkan juara 1, dan terakhir 2025 kemarin kami mendapatkan penghargaan lewat program UMKM dan Tourism Award dari Indonesia Marketing Association, juara 2 secara nasional. Halo, saya Baskoro Wicaksono. Saya pemilik dari Ruang Keramik Studio. Usaha ini mulai berjalan dari tahun 2019. Itu ketika saya lulus dari kuliah, terus saya sendirian membuka studio keramik. Sebelumnya saya belajar di Bandung, lalu berkomunitas di sana, lalu lihat bagaimana cara mengelola studio. Lalu akhirnya saya pulang di tahun 2019 itu saya mendirikan studio keramik. Ya, sebenarnya basic saya adalah seni rupa ya. Seni rupa, sebelumnya saya melukis, sebelumnya saya membuat produk-produk dari kayu, tapi terakhir saya menemukan keramik dan menurut saya menyenangkan untuk berkarya melalui keramik, dan belum banyak juga orang yang menggeluti bidang keramik. Mungkin saat ini sudah mulai banyak ya, cuman pada saat itu 2019 ketika saya lulus masih sedikit sekali orang-orang yang menggeluti bidang keramik ini gitu.
Ya, kami mengambil tema kontemporer. Jadi kebebasan bentuk dari sebuah karya itu yang kita tonjolkan di karya-karya kita, sehingga kita memiliki perbedaan dari produk-produk mungkin yang diciptakan oleh studio-studio lain atau produk-produk pabrikan ya. Jadi kita memiliki ciri khas tertentu, bentuk-bentuk yang abstrak, bentuk-bentuk yang bebas, yang berfokus pada ekspresi kita, mengungkapkan bagaimana kita membuat sebuah karya yang tidak monoton, karya-karya yang lepas dari industrial yang harus rapih, harus bisa diperbanyak. Jadi karya-karya kita memang kayak eksklusif, dibuat hanya sedikit, mungkin ya satu produk hanya sedikit, karena memang menonjolkan sisi handmade, buatan tangan, buatan manusia. Itu kita tonjolkan, bukan buatan dari mesin, bukan cetakan seperti itu yang kita tonjolkan. Sebelumnya ketika awal pembuatan studio keramik, saya ngambil tanah itu dari Jawa Barat karena memang saya kuliah di sana. Terus saya taunya tanah itu ya dari sana gitu ya, produsen tanah. Terus akhirnya saya setahun 2 tahun di sini, saya mengamati, saya mengambil sampel tanah-tanah yang ada di Lampung. Pada akhirnya saya menemukan tanah-tanah yang bisa digunakan. Di daerah Lampung sendiri itu tanah yang kami gunakan itu dari daerah Natar, Lampung Selatan, lalu ada di daerah Punggur itu di Lampung Tengah. Itu yang saat ini kami gunakan untuk menciptakan produk, untuk membuat karya-karya seni dari keramik. Ya, pembuatannya itu ya tadi dari pengolahan tanah yang kita ambil dari alam, lalu akhirnya kita bikin sketsa dulu sebelum kita tuangkan kepada karya seni tanah liat. Kita bikin gambar-gambar dulu bagaimana bentuk yang ingin kita buat supaya otentik, supaya ini memang ini ciptaan milik studio kami sendiri. Nah, itu kita bikin karya-karya baru, karya-karya yang otentik seperti itu, lalu kita tuangkan di tanah liat. Tanah liat itu kita proses setelah pembentukan itu kan ada proses pengeringan yang cukup lama sih, itu sekitar 1 minggu pengeringan. Lalu ada proses pembakaran yang memang sangat penting di keramik. Yang sangat krusial di keramik adalah pembakaran. Jadi karya itu bisa disebut keramik karena karya itu melalui proses pembakaran seperti itu. Nah, pembakaran itu kan membutuhkan suhu minimal itu 900 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 6 sampai 18 jam untuk proses pembakarannya gitu. Dan memang keramik cukup teknis ya, teknisnya cukup harus dikuasai. Mungkin itu jadi pembeda dari karya seni yang lain. Yang paling sulit mungkin di teknik cara pembakaran. Tidak semua orang bisa. Mungkin ada teknik pembentukan yang juga harus dipelajari, itu teknik putar ya. Teknik putar memang kelihatannya mudah ketika kita sudah terbiasa untuk membentuk karya untuk teknik putar. Itu untuk proses produksi kita bisa lebih cepat, tapi untuk mempelajari itu butuh mungkin waktu paling cepat 2 minggu mungkin untuk bisa cukup mahir ya untuk membuat karya dengan teknik putar gitu. Terus kalau misalkan pembakaran memang ada teknik khusus, ada pembiasaan juga ya, bagaimana kenaikan suhu, lalu bagaimana kita berapa lama waktu yang harus dibutuhkan, bagaimana cara kita melihat oh karya ini udah matang atau karya ini masih butuh waktu lagi untuk mematangkan, itu harus dipelajari. Betul. Jadi memang tungku pembakaran kita sekarang sudah yang modern, tidak menggunakan kayu bakar lagi, kita menggunakan bahan bakar gas gitu. Dan pembakaran itu yang paling sulit itu sebenarnya di glasir. Glasir itu pembakaran kedua. Pembakaran pertama itu 900 derajat, terus kita keluarkan, terus kita celupkan di cairan glasir, lalu kita harus bakar lagi. Nah, glasir itu bahan baku utamanya itu silika. Silika itu serbuk kaca, serbuk
pasir kaca gitu. Nah itu nanti yang akan melapisi bagian luar keramik sehingga keramik itu seperti beling ya, seperti kaca mengkilat seperti itu. Nah itu membutuhkan suhu 1200 derajat Celcius. Nah itu yang cukup tricky, mungkin itu membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 18 jam itu tadi pembakaran itu. Untuk pemasaran kita di luar Lampung ya, di Lampung mungkin kita bisa jual pot bunga. Nah beda-beda ya segmennya. Di Lampung lebih ke pot bunga kita jual seperti itu. Nah kalau untuk vas bunga, cangkir atau piring itu biasanya kita jual ke Jakarta, Bandung, Surabaya sampai Bali. Jadi pemasaran lewat media sosial, mereka biasanya lihat katalog di Instagram kita atau mereka hubungi WA kami ya. Terus mereka biasanya custom pengen bentuk yang seperti apa, atau mereka memang membeli yang sudah ada gitu, yang kita sudah sediakan di katalog seperti itu. Kalau luar negeri belum sampai saat ini. Ya. Peran pemerintah, beberapa kali pemerintah datang sempat ngasih kita alat putar ya, ngasih kita alat putar, terus ngasih juga tungku pembakaran juga, pernah ngasih juga, tapi pembakaran yang masih tradisional, yang masih pakai kayu. Nah ya cukup sih sampai situ. Beberapa kali juga ngajak pameran, cuman kalau misalkan saya gitu ya, saya terbiasa dengan pameran yang kami buat sendiri gitu, dan pemasarannya jadi perbandingannya yang kami buat sendiri tentunya sasarannya lebih tepat gitu. Dari pemerintah masih kurang tepat mungkin pemasaran. Ya antusias teman-teman di Lampung itu sangat baik ya. Jadi mereka ingin tahu sih, lebih ke ingin tahu bagaimana cara pembuatan. Jadi kami kan membuka kelas juga, kelas keramik membuat kerajinan tanah liat gitu. Kami membuka dan setiap harinya itu selalu ada yang datang, kebanyakan anak muda ya. Anak muda ternyata akhirnya penasaran bagaimana cara membuat karya dari tanah liat, yang tadinya sebenarnya keberlanjutan gerabah ya. Gerabah itu hampir punah lah. Itu tinggal orang tuanya, terus akhirnya dengan adanya ruang keramik studio, anak-anak muda malah tertarik tuh pada datang ke sini, bagaimana sih cara bikinnya gitu, gimana cara bikin karya dari tanah liat gitu, dan mereka senang sih untuk datang ke sini dan membuat karya milik mereka sendiri gitu. Nah kalau workshop itu sebenarnya kita ngasih experience, kita ngasih pengalaman untuk teman-teman yang memang belum pernah, bahkan belum pernah sama sekali di dunia keramik ya. Mereka memang ingin tahu gitu, karena mereka belum pernah, dan keramik ini akhirnya kan benar-benar baru bagi mereka, dan akhirnya mereka kesini karena mereka penasaran juga gimana sih bikinnya gitu. Dan ya pemula-pemula semua yang datang ke sini. Ya jadi untuk teman-teman yang bergerak di dunia kreatif industri, jangan pernah menyerah. Ayo kita terus kembangkan karya kita. Kalau kita konsisten, pasti nanti akan menemukan jalan. Kalau kita konsisten, kita akan dilihat, dan kalau kita konsisten di bidang kita akan menjadi ahli di bidang itu. Oke, untuk harapannya untuk pemerintah selalu support teman-teman yang memiliki potensi-potensi di bidang kreatif, di bidang-bidang yang mereka kuasai, dukung terus di bidang-bidang itu. Jangan pernah menyerah juga, kita bisa maju bersama. Nama aku Kaina Malfazita Salsabila, aku dari SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Rumah keramik tuh bagus banget sih, karena kita bisa ngasah kreativitas kita di situ, terus kita bisa kayak nge-ekspresiin diri kita, terus kita bisa kayak main-main dan refreshing, kayak habis sekolah seminggu gitu, terus kita bisa refreshing main ke rumah keramik. Yang bebas sih, karena kreativitas gak ada bentuknya kayak gimana ya, jadi kita bisa bebas untuk nge-ekspresiin diri kita itu kayak gimana. Mungkin kayak lewat fashion kita, kayak ini lagi berkain, berkebaya kayak gini, atau kayak lewat lukisan, atau kayak lewat tulisan, itu juga bisa. Kehadirannya sangat-sangat bagus ya, karena
kita juga jadi kayak agak sedikit lupa sama HP, karena kan pasti kalau udah megang keramik jadi kita nggak bisa pegang HP juga. Jadi itu sangat-sangat membantu banget biar gak ketergantungan sama HP. Dari tanah, tercipta bentuk. Dari benang, tercipta makna. Dua dunia yang berbeda, namun sama-sama lahir dari ketelatenan. Inilah cara Lampung bercerita. Melalui karya, melalui tangan-tangan yang tak pernah berhenti merawat budaya. Tanah dan benang, dua cerita, satu identitas.